senakal-nakalnya kita, upamane kita itu kepeksone ketakdiri kok nglakoni dosa, itu jangan sampai satu kalau bisa tidak terus menerus. Tapi kok kalau ketakdir ternyata ada orang melakukan dosa itu terus menerus sepanjang hidupnya, itu jangan sampai menghalalkan setiap dosa yang dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yanqad'una ma amarallahu bihi an yusalla wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Kadzalika takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Nah, kita fahami satu persatu. Pertama, ayat yang ke-26. Orang-orang fasik itu siapa? Di Quran kita nanti akan ketemu fasikin. Kayak di sini dalam ayat yang sebelumnya dikatakan di sana wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Bahwa Allah tidak akan membuat tersesat kecuali orang-orang yang fasik. Kata Imam As-Suyuti al-kharijina anit-ta'ah, orang yang keluar dari ketaatan. Nanti di ayat yang lain wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukumnya Allah itu disebut orang fasik. Kemudian dalam hadis-hadis Nabi juga kita akan mengenal istilah fasik. Di dalamnya para ulama kita juga akan mengenal fasik. Nah, fasik itu siapa? Fasik itu macam-macam. Pertama, fasik itu adalah man fa'alal kabair fi ba'dil ahyan. Ini keterangannya Imam Ahmad bin Muhammad As-Sawi. Yang namanya orang fasik itu pelaku dosa besar dalam sebagian waktu, sebagian hidupnya. Jadi ana wong kok nglakoni dosa-dosa gede, contohnya membunuh, contohnya berzina, contohnya apa? Contohnya membunuh, berzina, kemudian mencuri dengan kadar yang tertentu, atau mengganggu istri atau suami orang. Nah, itu termasuk dosa besar kuwi. Man khababa zaujata mri'in aw mamlukahu falaisa minna, dari Kanjeng Nabi. Siapa yang mengganggu keintiman kemesraan hubungan baik suami istri, maka falaisa minna, tidak termasuk, tidak pantas ngaku-ngaku umatnya Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu termasuk pelaku dosa besar. Judi, mabuk dan semisalnya. Ada penjelasan kemarin dosa besar itu berapa? Dosa besar itu ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 70. Ibnu Abbas punya dua pendapat, ada 70, ada 700. Tapi kalau di kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair itu sekitar 500-an kurang, 400 sekian. Itu dosa-dosa besar itu. Kapan-kapan ngaji kitab dosa-dosa besar. 400 dosa besar yang harus dihindari oleh anak muda. Nah, itu satu. Jadi ini ono teman saya, Gus Samton putrane Kiai Haji Mas Duki Mahfud Malang. Gus Samton dulu teman Basul Masail di PWNU Jawa Timur. Itu ngaji online-nya itu ngajinya kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair. Ya, pencegah dari melakukan dosa-dosa besar, karyanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Di sana itu banyak menyebutkan dosa besar. Mungkin saja jamaah ya, jamaah merengut terus gitu. Karena setiap ketemu kiainya itu ngaji, ayo mesti ketemu dosane. ketemu dosa neh. Nah, tapi memang orang ngaji itu harus imbang antarane basyiron wa nadhiron. Tidak boleh orang ngaji itu hanya seneng tok. Kudu ya yang seneng-seneng disampaikan, yang apa? Yang susah-susah disampaikan. Urusan neraka disampaikan, urusan surga ya kudu disampaikan. Nah, kemarin juga dijelaskan, aku sempat moco bahwa termasuk amanah ilmiah yang harus dijalankan, yang harus dilakukan oleh
Yang harus dilakukan oleh para ulama, para kiai, orang yang punya ilmu itu adalah termasuk menyampaikan berita-berita tentang surga. Enggak oleh kiai kok hanya menceritakan neraka tok, ngono ora oleh. Enggak boleh kiai hanya menceritakan dosa saja, enggak oleh. Kudu imbang antarane dosa ya diceritake, antara kemudian yang senang-senang juga diceritakan. Nah, ini bahasannya saya dulu ngaji tafsir Jalalain ini dengan Mbah Idris ada keterangan seperti itu. Basyiron wa nadhiron itu harus seimbang. Kalau nggak keliru kemarin di yang jenengan tidak masuk itu di ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabihan wa lahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Yang menceritakan Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk memberitakan bukan memberitakan keadaan surga sebenarnya seperti apa yang bisa ditangkap oleh kita. Di surga itu ada taman-taman, ada kebun-kebun yang indah, ada istana-istana. Kalau kita bayangkan sekarang ya kita ya villa di gunung yang indah-indah itu. Ada di bawahnya air mengalir dan seterusnya. Ada buah-buahan yang bermacam-macam, yang warnanya hampir sama akan tetapi rasanya berbeda. Ada istri-istri yang cantik, bidadari yang seksi, yang semok, yang solehot. Nah, bojone nang ndi? Nah, tapi nisa'ud dunya ajmalu min huril ain. Bahwa perempuan-perempuan di dunia, sekali lagi istri-istri yang nanti bisa bersama sampai akhirat itu nanti lebih cantik, lebih seksi, lebih semok, lebih solehot daripada bidadari di surga. Nah, ini ya Waraup. Nah, jangan cemburu. Iku nek podo nasibe nasibe podo. Wah, makanya Kanjeng Nabi mendapatkan amanah dari Gusti Allah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar al-ayat. Berilah kabar gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka kelak akan mendapatkan surga. Nah, terus dikatakan oleh Imam Ahmad bin Muhammad As-Sawi wa yahtamilul amru amun lahu walikulli ma syar'ahu kal ulama, bahwa berita-berita tentang keindahan surga, berita-berita tentang janji-janji Allah yang sangat indah itu wajib diberitakan oleh para kiai, oleh ulama. Gak oleh kiai ku mung nyeneni umat tok. Tidak boleh kiai itu hanya tidak boleh kiai itu hanya memarahi santri tok, tidak boleh. Harus diberitakan. Begitu juga sebaliknya. Ono kiai sik senengane guyon, kemudian menceritakan sik seneng-seneng tok gitu. Itu juga enggak pas itu. Harus seimbang antarane sik seneng karo sik susah. Sama seperti kita sebagai manusia secara pribadi. Kita itu harus seimbang. Antara seneng antara susah, antara pesimis sama optimis, antara khawatir dengan nasib kita sama optimis, kita itu harus seimbang. Tapi kalau di kondisi umum, kita harus memperbesar optimisnya. Contoh umpamanya kita itu hari biasa-biasa ngeten iki, enggak boleh kita kemudian lebih banyak pesimisnya. Utawa pas susah. Nah, kalau pas susah, kita susah sedang menghadapi masalah besar, itu semestinya yang diingat adalah rahmati Gusti Allah, semestinya optimis kita yang lebih diperbanyak. Enggak oleh orang yang sedang terpuruk, kemudian dia terus terpuruk terus, enggak boleh. Oh, tetap kudu ngeling-eling mesti rahmatnya Allah lebih besar. Harus begitu, harus begitu. Begitu juga orang seneng terus kudu ngeling-eling. Ngeling-eling aku nek orang hati-hati kepleset nang neraka. Ke pembahasan ayat yang selanjutnya, ayat 27. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqba'una ma amarallahu bihi an yusalla wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Siapakah orang fasik itu? Pelaku dosa besar sesekali. Itu bisa disebut fasik. Atau waman fa'alaha fi kulli hal. Orang yang melakukan dosa besar sepanjang hidupnya. Awet balik
bahkan kecil itu sudah mulai terdidik dengan lingkungan yang buruk, dengan teman yang buruk, dengan circle yang buruk, dengan frekuensi yang buruk, akhirnya dosa tekan akhir. Nah itu juga bisa disebut fasik. Atau ada lagi yang lebih atasnya, wamani istahallaha, yaitu orang fasik yang sampai menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh Gusti Allah. Umpamanya mabuk. Mabuk itu kan haram. Kemudian ada orang melakukan sekali, itu bisa disebut sebagai fasik. Atau orang yang melakukan mabuk itu sepanjang hidupnya, itu tetap juga disebut fasik. Apalagi ada orang sampai menghalalkan, nek mabuk kuwi halal. Bahwa mabuk itu halal oleh ganjaran, sok nang akhirat ketemu bidadari mabuk neh. Nah, itu kan tingkat ngeri nek kuwi ya, tingkat menghalalkan hal yang diharamkan oleh Gusti Allah. Lah, dari sekian model fasik 3 ini nanti yang dimaksud adalah yang terakhir itu, yaitu orang-orang yang menghalalkan hal yang diharamkan oleh Gusti Allah. Senakal-nakalnya kita, umpamanya kita itu kepeksone ketakdiri kok nglakoni dosa, itu jangan sampai satu kalau bisa tidak terus menerus. Tapi kok kalau ketakdir ternyata ada orang melakukan dosa itu terus menerus sepanjang hidupnya, itu jangan sampai menghalalkan setiap dosa yang dilakukan. Dewe jiwit koncone dengan zalim. Ojo sampai menghalalkan bahwa aku halal jiwit koncone. Di kita kemudian ada orang judi terus itu. Jangan sampai upamane kok kebetulan jalan hidupnya seperti itu, jangan sampai menghalalkan judi. Nek engko kok menghalalkan judi, wah itu dosa itu. Dosane nemen karena sudah menghalalkan hal yang diharamkan Gusti Allah, itu bahkan bisa keluar dari agama Islam. Nah, ini yang dikehendaki.